Bab 1925, Marmut 2. Terlebih lagi, esensi mayat hidup yang dibangkitkan bukanlah mayat hidup sungguhan. Mayat hidup yang dibangkitkan dapat menyerap energi kematian secepat kura-kura. Hanya mayat hidup ras murni yang dapat menyerap energi kematian dalam jumlah besar dan mengubahnya. Shen Yanxiao tampaknya belum dewasa, bahkan ia lebih muda daripada kebanyakan siswa Akademi Api Kematian. Dekan yakin bahwa penilaiannya benar. Pria kecil di depannya jelas merupakan mayat hidup ras murni. Berdasarkan kecepatan penyerapan mayat hidup ras murni, jika Shen Yanxiao telah menyerap energi kematian selama ini, tidak akan sulit baginya untuk mencapai terobosan ini. Kemajuan undet ras murni jauh lebih cepat. Butuh puluhan tahun bagi undet yang dibangkitkan untuk maju, sementara undet ras murni hanya butuh beberapa tahun. Keher bilang kau tinggal di hutan kematian. Kemampuan fisikmu pasti sudah terlatih di sana. Jadi kau pasti sudah membunuh banyak makhluk mayat hidup di sana. Inti gelap mereka sangat membantumu. Terobosanmu di usia ini menunjukkan seberapa cepat kau menyerap energi kematian. Dekan mengira Shen Yanxiao tinggal di hutan kematian. Di usianya, ia menduga Shen Yanxiao telah berlatih selama ini sebelum masuk akademi. Setelah masuk akademi, ia kebetulan mendapat kesempatan untuk naik level. Jika dekan tahu bahwa Shen Yanxiao hanya menggunakan waktu kurang dari 2 bulan untuk menerobos menjadi mayat hidup tingkat menengah, apa yang akan dipikirkannya? Shen Yanxiao menyentuh ujung hidungnya dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Jika butuh beberapa tahun baginya untuk berkembang dari mayat hidup tingkat rendah ke mayat hidup tingkat menengah, kapankah ia bisa membuka semua segelnya? Shen Yanxiao telah memeriksa segel di lengannya sebelumnya. Setelah menembus tingkat menengah, 2 lapis segel telah terlepas. Ini berarti masih ada 5 lapis segel yang belum terlepas. Namun, dengan kecepatan peningkatannya saat ini, ia yakin dalam waktu kurang dari setahun, ia seharusnya bisa sepenuhnya melepaskan segel dan bebas bertransformasi ke wujud rasnya yang lain untuk meninggalkan Howling Abyss. Kali ini aku memanggilmu, pertama-tama aku ingin bertemu denganmu. Kedua, aku ingin bertanya apakah kau bersedia membiarkan kami membantumu menghilangkan kekuatan yang menghambat energi kematianmu. Dekan akhirnya mengungkapkan tujuan memanggil Shen Yanxiao. Kemampuan fisik Shen Yanxiao sangat kuat, tetapi energi kematiannya sangat tipis, sehingga mayat hidup lainnya menganggapnya sebagai mayat hidup yang telah dibangkitkan. Dekan bermaksud untuk menahan Shen Yanxiao di Akademi Api Maut, tetapi dengan kondisinya saat ini, tidak pantas baginya untuk tinggal terlalu lama. Sejak Shen Yanxiao memasuki Akademi Api Kematian, para guru dan siswa yang datang mengeluh kepadanya tidak pernah berhenti. Hal ini membuat dekan sangat tertekan. Jika Shen Yanxiao benar-benar tidak berguna, ia bisa saja mengusirnya dari Akademi Api Maut sesuai keinginan mentor lainnya. Namun, situasi saat ini telah membuktikan bahwa kemampuan fisik Shen Yanxiao sangat membantu para siswa di sini. Karena itu, dekan harus mempertimbangkan masalah Shen Yanxiao yang resmi bergabung dengan Akademi Api Maut. Yang terpenting adalah mengembalikan identitas Shen Yanxiao sebagai mayat hidup murni. Kalau tidak, dengan energi kematian Shen Yanxiao yang tipis saat ini, bagaimanapun ia dan Keher menjelaskannya kepada mentor lain, mereka tidak akan mempercayainya. Dekan tidak ingin terjadi pertikaian internal antara para guru di akademinya. Menghilangkan kekuatan di tubuhnya, Shen Yanxiao agak terdiam. Jika dia benar-benar mayat hidup, dia akan dengan senang hati menerima undangan seperti itu. Namun masalahnya, dia bukan mayat hidup. Dia memiliki darah mayat, hidup di tubuhnya, tetapi itu hanya 1/8 dari tubuhnya. Entahlah, apakah orang-orang ini akan menemukan sesuatu yang mencurigakan setelah mempelajarinya. Bab 1926, Marmut 3. Shen Yanxiao tidak akan pernah berani membiarkan mayat hidup mempelajarinya. Jika mereka tahu, dia tidak akan pernah meninggalkan Howling Abyss hidup-hidup. Kekuatan suci dalam tubuhnya cukup bagi para mayat hidup untuk membunuhnya 100 kali lipat. Terima kasih atas niat baikmu, tapi kurasa kau harus melupakannya, bantah Shen Yanxiao. Kau tidak mau. Dekan terkejut dengan jawaban Shen Yanxiao. Setelah menghilangkan kekuatan yang menekan energi kematian Shen Yanxiao, ia bisa memulihkan identitasnya sebagai mayat hidup ras murni, mendapatkan kekuatan yang dahsyat, dan juga mendapatkan rasa hormat dari mayat hidup lainnya. Shen Yanxiao tidak punya alasan untuk menolak hal bermanfaat seperti itu. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Tanya dekan.
Shen Yanxiao berkata, seperti yang Anda dan mentor Keher katakan, energi kematian dalam tubuh saya sangat tipis, tetapi justru karena itulah saya akan bekerja keras untuk melatih keterampilan fisik agar saya tetap dapat melindungi hidup saya yang lemah. Namun, jika energi kematian saya pulih, saya rasa ketergantungan saya pada energi kematian akan secara bertahap menggantikan ketergantungan saya pada keterampilan fisik. Namun, saya tidak berniat untuk menyerah pada keterampilan fisik. Saya masih mempelajari beberapa buku rahasia yang dikirimkan mentor Keher, dan kurangnya energi kematian akan membuat saya lebih saksama saat mempelajari buku-buku tersebut. Shen Yanxiao berbicara dengan benar, tetapi sekilas senyum licik terpancar di matanya. Ia tahu betul bahwa alasan dekan dan Keher menghargainya adalah karena ia salah satu dari sedikit mayat hidup yang ahli dalam keterampilan fisik. Karena itu, ia menggunakan alasan berkonsentrasi melatih keterampilan fisik untuk menolak lamaran mereka. Jika mereka menginginkan keterampilan fisiknya, mereka harus berpikir matang-matang. Benar saja, kata-kata Shen Yanxiao membuat dekan dan Keher berpikir keras. Mereka semua adalah mayat hidup yang kuat, jadi mereka tentu tahu seberapa besar energi kematian memengaruhi mereka. Di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa mayat hidup dengan energi kematian yang kuat tidak punya banyak energi maupun waktu untuk mempelajari keterampilan fisik. Apapun jenis pembelajarannya, seseorang harus berpikiran tunggal dan 100% fokus untuk mencapai sesuatu. Namun, begitu energi kematian menguasai sebagian besar kekuatan seseorang, mereka pasti memiliki bias psikologis. Keterampilan fisik tidak bisa dipelajari dalam semalam, tetapi energi kematian sudah melekat pada mayat hidup. Siapa yang mau terus-menerus membuang-buang waktu untuk keterampilan fisik yang membosankan? Rupanya, dekan dan Keher telah jatuh ke dalam perangkap yang digali Shen Yanxiao. Pikiran mereka telah dituntun oleh Shen Yanxiao. Sebagai Raja Iblis yang mendominasi seluruh benua brilian, kemampuan Shen Yanxiao untuk menipu orang-orang sungguh luar biasa. Bahkan para penguasa keempat negara pun tertipu olehnya, belum lagi Keher dan dekan. Karena kau memaksa, aku tidak akan memaksamu lagi. Sang dekan akhirnya membatalkan rencananya sebelumnya. Dibandingkan dengan mayat hidup ras murni lainnya, yang lebih ia butuhkan adalah seorang mentor yang ahli dalam keterampilan fisik. Din, jangan khawatir. Aku tidak akan menyerah untuk meningkatkan energi kematianku, tetapi aku akan mencurahkan sebagian besar waktuku untuk keterampilan fisikku. Inti gelap yang dikirim mentor Keher sudah cukup bagiku. Meskipun kecepatan peningkatanku tidak cepat, itu tepat untukku saat ini. Itu tidak akan memengaruhi latihan keterampilan fisikku, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Meminta dekan untuk menghilangkan niat mempelajarinya adalah satu hal, tetapi terus memeras inti gelap Keher adalah hal lain. Dia masih ingin meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak bisa melepaskan persediaan yang begitu baik. Kau bisa belajar keterampilan fisik dengan tenang. Serahkan saja masalah inti gelap padaku. Aku tidak akan membiarkanmu kekurangannya, janji Keher sambil tersenyum. Bab 1927, Marmut 4. Kegigihan Shen Yanxiao membuat Keher menghormatinya. Ia lebih memilih melepaskan kesempatan untuk memulihkan identitasnya sebagai mayat hidup ras murni demi mempelajari keterampilan fisik. Kegigihan ini membuat Keher sangat mengaguminya. Keher sudah penuh kasih sayang pada Shen Yanxiao. Setelah mengetahui bahwa Shen Yanxiao sebenarnya adalah mayat hidup perempuan, ia semakin mengagumi kekuatannya. Kini, Shen Yanxiao telah melepaskan kesempatan berharga demi keyakinannya sendiri. Keteguhan seperti itu sungguh patut dipuji. Keher hanya menganggap Shen Yanxiao sebagai gadis yang baik di dalam hatinya, dan dia bertekad untuk bekerja keras untuk mengumpulkan sejumlah besar inti gelap untuk Shen Yanxiao sehingga dia dapat meningkatkan energi kematiannya sambil mempelajari keterampilan fisik. Tanpa mereka sadari, tujuan besar apa, keyakinan apa yang tak tergoyahkan. Semua itu hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Alasan penolakan seseorang sama sekali tidak mulia. Itu murni karena dia tidak ingin ditemukan oleh mayat hidup. Namun, kata-kata Shen Yanxiao tulus dan tatapannya murni. Ia telah menipu dekan dan Keher dengan menganggapnya gadis kecil yang murni dan polos. Kalau saja manusia di benua brilian tahu tentang ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Shen Yanxiao murni dan baik hati. Anak muda, apakah ada yang salah dengan otakmu? Setan kecil yang berdada hitam, tak tahu malu, licik, dan tercela seperti itu tidak ditakdirkan untuk memiliki kata murni dalam kehidupan ini. Shen Yanxiao,
yang telah melukai banyak orang di benua cemerlang, sekali lagi membodohi para mayat hidup dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa yang sebanding dengan seorang ratu film. Jika kau butuh sesuatu, beritahu saja Kahar. Kuharap kau bisa menganggap Akademi Api Maut sebagai rumahmu. Kami akan menyediakan semua yang kau butuhkan. Semakin dekan memandang Shen Yanxiao, semakin ia menyukainya. Saat ini, tidak banyak anak yang jujur. Di seluruh Akademi Api Maut, baik mentor maupun murid, siapa di antara mereka yang tidak mati-matian mengejar kekuatan yang lebih besar, tetapi Shen Yanxiao menolak. Keberaniannya ini patut dihormati. Terkait rumor tersebut, dekan merasa sebaiknya ia berdiskusi baik-baik dengan para mentor tersebut. Bagaimana bisa mereka memfitnah gadis yang tidak bersalah seperti itu? Ini seharusnya tidak terjadi. Shen Yanxiao telah berhasil menipu dekan dan Kahar agar mau bergabung dengan kampnya. Belum lagi Shen Yanxiao tidak melakukan tindakan berbahaya apapun, bahkan jika dia melakukannya, dia merasa dengan bayangannya saat ini di benak mereka tidak akan mempercayainya. Dalam hal tingkat keberhasilan mencuci otak mayat hidup, Shen Yanxiao dengan mudah mencapai 100%. Terima kasih. Shen Yanxiao menahan tawa di dalam hatinya dan menatap dekan dengan jujur. Jika ada yang menyulitkanmu, beritahu aku dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Dekan akhirnya memutuskan untuk bersikap tegas. Shen Yanxiao telah terlalu banyak difitnah akhir-akhir ini. Sebelumnya, ia tidak optimistis terhadap Shen Yanxiao, tetapi ia telah sedikit menyesuaikan sikapnya karena Kahar. Namun, karena ia secara pribadi telah menyukai gadis kecil ini, ia harus melindunginya untuk sementara waktu, jangan sampai para mentor buta itu benar-benar mengusir gadis kecil ini. Jika itu terjadi, di mana ia bisa menemukan mentor kecil yang begitu baik? Shen Yanxiao hanya tersenyum dan mengangguk sedikit. Dia suka sekali bersikap polos. Baiklah, aku tidak akan menyita banyak waktumu. Lagi pula, kau masih ada kelas dengan murid-muridmu. Kau bisa kembali dulu. Kau bisa menemui Kahar atau aku jika kau butuh sesuatu. Dekan itu memandang Shen Yanxiao dengan puas, merasa telah menemukan harta karun. Bab 1928, saya tidak memiliki toleransi seperti itu. 1. Shen Yanxiao kembali dari perjalanan yang memuaskan. Ia berpamitan kepada dekan dan Kahar, lalu bergegas kembali ke arena bela diri dengan semangat tinggi. Begitu tiba di pintu masuk arena bela diri, Shen Yanxiao merasa ada yang tidak beres. Bau samar darah tercium dari arena bela diri. Bau ini berbeda dari darah manusia, bau ini berasal dari darah mayat hidup. Tugas yang diberikannya kepada murid-muridnya hari ini tidak berat, jadi bagaimana mungkin ada murid yang berdarah-darah? Shen Yanxiao merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera berjalan memasuki arena seni bela diri. Saat dia masuk, wajah Shen Yanxiao berubah menjadi hijau. Seluruh arena bela diri kacau balau. Murid-muridnya berhamburan ke tanah. Erangan lirih keluar dari mulut mereka. Mereka semua penuh luka dan tanah berlumuran darah. Saat para remaja itu melihat Shen Yanxiao, mereka berjuang untuk bangkit dari tanah dan mencoba memaksakan diri untuk berdiri tegak. Mentor Yandi, seorang pemuda dengan wajah penuh bekas luka menatap Shen Yanxiao dengan gugup dan gelisah di matanya. Ekspresi Shen Yanxiao suram, dan napasnya menjadi sangat lambat. Semua remaja itu segera berdiri tegak, tetapi rasa sakit yang tajam di seluruh tubuh mereka membuat mereka gemetar hebat. Semua tatapan mereka terfokus pada Shen Yanxiao, dan kegugupan menyebar ke setiap sel tubuh mereka. Ada apa? Suara Shen Yanxiao terdengar sangat lembut. Wajahnya yang putih bersih tanpa ekspresi, tetapi membuat semua remaja gelisah. Tak seorang pun menjawab. Semua remaja menundukkan kepala, menghindari menjawab pertanyaan. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan mencari Zanye di antara para remaja, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Bukan hanya Zanye, bahkan Sile tidak berada di arena seni bela diri. Kemana Zanye dan Sile pergi? Dari 47 siswa, hanya 45 yang tersisa. Respon terhadap pertanyaan Shen Yanxiao masih berupa keheningan. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Apakah itu Naken? Ketika Shen Yanxiao menyebut nama itu, para murid di arena bela diri menunjukkan sedikit kejanggalan. Mereka menatap Shen Yanxiao dengan heran. Pada titik ini, jawabannya sudah jelas. Kemana dia membawa Zanye dan Sile? Shen Yanxiao yakin bahwa Naken telah datang ke arena seni bela diri selama ketidakhadirannya. Alasan ia memikirkan Naken sepenuhnya karena hubungan antara Naken,
Zanyai, dan Sile. Sebelumnya, di kota, Naken menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap kedua remaja itu. Jika iri tidak muncul tepat waktu, Naken pasti sudah menghabisi mereka berdua. Sekarang keduanya hilang, Shen Yanxiao langsung teringat Naken. Setelah lama terdiam, para remaja itu akhirnya berbicara. Mentor Yandi, Zanyai memintamu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Salah satu remaja itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum membuka mulutnya. Kenapa? Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di akademi. Jika ketahuan, mereka akan dihukum berat. Shen Yanxiao berkata dengan tenang, jika kamu ingin aku tidak ikut campur, katakan saja apa yang terjadi. Para remaja itu saling berpandangan dan ragu-ragu. Akhirnya, seorang remaja melangkah maju dan menundukkan kepalanya. Mentor Yandi, ini masalah kita. Kita tidak akur dengan Naken dan kelompoknya. Sebelumnya, selalu ada perselisihan. Kali ini, mereka memanfaatkan kepergianmu dan datang untuk mencari masalah dengan kita. Kita tidak berguna dan tidak bisa mengalahkan mereka. Bab 1929, saya tidak memiliki toleransi seperti itu. 2. Pria muda itu berbicara sebentar-sebentar, dan Shen Yanxiao akhirnya tahu apa yang telah terjadi. Tak lama setelah ia dibawa pergi oleh Kehar, Naken datang ke arena bela diri bersama sekelompok mayat hidup. Mereka tidak membedakan yang benar dan yang salah dan langsung menyerang para murid di arena bela diri. Zanyai dan yang lainnya, yang masih berlatih, langsung dihajar. Kenapa kalian tidak melawan? Shen Yanxiao menatap para remaja yang terluka di depannya. Setelah sebulan berlatih, ia tahu betul seberapa besar perkembangan para remaja ini. Bahkan di hadapan Naken dan yang lainnya, mereka mungkin punya kesempatan untuk mengalahkan mereka. Tapi dari apa yang dikatakan remaja ini tadi, dari awal hingga akhir, Naken dan kelompoknya lah yang mengalahkan mereka dengan mudah. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melawan, itulah sebabnya mereka dipukuli dengan sangat menyedihkan. Jika kau membuat masalah di arena seni bela diri, itu akan memengaruhimu. Mentor, pria muda itu menundukkan kepalanya saat berbicara. Mereka sedang berada di tengah-tengah kelas, dan juga di area pengajaran mentor mereka. Begitu mereka mulai berkelahi dengan Naken dan yang lainnya, seluruh situasi akan menjadi tidak jelas. Shen Yanxiao memiliki reputasi buruk di Akademi De Advire. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja, dia mungkin akan dihukum sebagai mentor baru. Alasan mengapa Naken dan yang lainnya kembali menimbulkan masalah sepenuhnya karena dendam pribadi mereka. Para siswa ini pernah mengikuti seleksi mentor Luokyu sebelumnya dan ditolak karena kekurangan kekuatan mereka. Selama proses seleksi, mereka mengalami banyak gesekan dengan kelompok remaja yang dipimpin oleh Naken. Mereka tidak ingin Shen Yanxiao terlibat karena apa yang telah terjadi di antara mereka. Meskipun Shen Yanxiao ketat, apa yang diajarkannya sungguh berguna. Terlepas dari apakah Shen Yanxiao ramah atau tidak, di mata para siswa ini, dia adalah mentor mereka yang layak dihormati. Kata-kata remaja itu membuat Shen Yanxiao berhenti bernapas sejenak. Ia menatap sekelompok remaja yang menelan ludah mereka dengan heran. Pada awalnya, mereka tidak mau menerima ajarannya, tetapi sekarang, demi melindunginya dan tidak melibatkannya, mereka membiarkan Naken memukuli mereka. Noda darah dan luka di tubuh mereka memperlihatkan kebrutalan yang mereka derita. Shen Yanxiao sangat menyadari betapa kejamnya Naken terhadap Zanyai hari itu. Ia khawatir pengalaman para remaja hari ini tidak lebih baik dari apa yang dialami Zanyai hari itu. Apakah kamu tahu di mana Zanyai dan Sile sekarang? Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di dadanya. Aku tidak tahu. Mentor Yandi, jangan khawatir tentang masalah ini. Naken tidak berani bertindak terlalu jauh. Kalau tidak, dekan tidak akan membiarkannya pergi. Salah satu remaja mencoba membujuk Shen Yanxiao. Shen Yanxiao berusaha keras menahan amarah di hatinya, dan tidak ada sedikit pun amarah di wajahnya. Namun melalui wajahnya yang tenang, para remaja ini dapat merasakan bahwa gunung berapi akan meletus. Kalian semua, ikut aku. Shen Yanxiao tidak bertanya lagi. Ia tahu bahwa berapapun pertanyaan yang ia ajukan, para remaja ini akan menolak menjawab demi melindunginya. Mentor Yandi, mau kemana? Sekelompok remaja itu sedikit tertegun. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Kemana Shen Yanxiao membawa mereka? Ikuti aku. Suara Shen Yanxiao begitu lembut hingga membuat bulu kuduk berdiri.
Sekelompok remaja hanya bisa menguatkan diri dan mengikuti di belakang Shen Yanxiao. Shen Yanxiao keluar dari arena bela diri bersama 45 muridnya. Rombongan murid yang begitu besar langsung menarik perhatian beberapa murid yang lewat. Bab 1930, saya tidak memiliki toleransi seperti itu. 3. Itu Yandi. Beberapa siswa yang lewat menjulurkan kepala penasaran. Selama sebulan terakhir, arena bela diri telah menjadi tempat paling populer di akademi. Biasanya, arena bela diri ditutup, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Shen Yanxiao berjalan keluar bersama murid-muridnya di kelas. Sial, ada apa dengan mereka? Kenapa mereka dipukuli begitu parah? Para siswa yang lewat memperhatikan luka-luka pada remaja-remaja itu dan semuanya menatap Shen Yanxiao dengan ngeri. Mereka mendengar bahwa mentor baru itu sangat kejam dalam ajarannya dan bahkan suka memukuli murid-muridnya. Hari ini, mereka akhirnya melihat sekilas kebiadabannya. Mereka mau pergi kemana? Sambil menyaksikan Shen Yanxiao dan yang lainnya berjalan keluar dari arena bela diri dan menyusuri jalan utama, beberapa murid, didorong rasa ingin tahu, diam-diam mengikuti mereka. Mereka penasaran mengapa Shen Yanxiao tiba-tiba meninggalkan arena bela diri bersama murid-muridnya. Jika itu untuk latihan khusus, mereka akan menonton dari samping. Selain Shen Yanxiao, tidak seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Para remaja di belakangnya menundukkan kepala dan mengikuti Shen Yanxiao dari dekat. Hati mereka dipenuhi kegugupan. Mereka tidak tahu kemana Shen Yanxiao membawa mereka. Sosok di depan mereka begitu mungil, jauh lebih kecil daripada mereka semua. Namun, tak seorang pun berani melangkah maju dan bertanya. Niat membunuh yang tak terlihat terpancar dari punggung Shen Yanxiao, membuat para remaja di belakangnya waspada. Meskipun Shen Yanxiao tidak sering berjalan-jalan di Deathfire Academy, dia sudah mengetahui area-area penting seperti punggung tangannya. Setelah menunggu lama, Shen Yanxiao membawa para siswa ke sebuah paviliun. Setelah para remaja yang berdiri di belakang Shen Yanxiao menyadari di mana mereka berada, wajah mereka berubah pucat. Paviliun di depan mereka adalah tempat mentor Luo Qiu mengajar murid-muridnya. Lebih dari sebulan yang lalu, mereka ditolak dari sini. Shen Yanxiao membawa mereka ke sini. Mungkinkah, Guru Yandi? Remaja itu dengan gugup ingin membuka mulut untuk membujuknya, tetapi Shen Yanxiao tidak memberinya waktu untuk berbicara sama sekali. Shen Yanxiao melangkah maju, mengangkat kakinya bagai kilat, dan menendang pintu yang tertutup hingga terbuka. Di dalam ruangan, puluhan siswa sedang menyalurkan energi kematian mereka. Seorang mayat hidup dewasa ras murni berjubah hitam berdiri di depan ruangan tanpa ekspresi. Saat pintu ditendang hingga terbuka, semua mayat hidup di ruangan itu melihat ke arah pintu. Di luar pintu, sesosok mayat hidup mungil tengah menatap mereka dengan senyum yang tak terpahami. Di belakang mayat hidup kecil itu ada sekelompok mahasiswa yang terluka. Mayat hidup berseragam mentor itu mengerutkan kening dan menatap Shen Yanxiao di pintu. Secercah ketidaksenangan melintas di matanya. Yandi, kenapa kamu di sini? Berdiri di dalam ruangan, King Xuan menatap Shen Yanxiao dengan heran. Setelah dibawa pergi oleh Kehar, ia memanfaatkan kesan baik Naken terhadapnya untuk membuka pintu belakang dan memasuki kelas Luo Qiu. Ia tidak menyangka Shen Yanxiao tiba-tiba akan bergegas ke sini bersama murid-muridnya. Perlu diketahui bahwa Luo Qiu adalah mentor terbaik kedua setelah Kehar di seluruh Akademi Deathfire. Apalagi mentor yang baru saja bergabung dengan Akademi, tidak ada mentor lain yang berani mengganggu Luo Qiu selama kelasnya. Bab 1931, berani menyentuh murid-muridku. 1. Shen Yanxiao bahkan tidak melihat ke arah King Xuan saat dia melangkah memasuki ruangan. Para siswa di ruangan itu memandang Shen Yanxiao dengan keraguan dan ketidaksenangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Luo Qiu berdiri di tempat dan menatap Shen Yanxiao dengan dagunya sedikit terangkat. Shen Yanxiao tersenyum, saya ingin murid-murid saya kembali. Apa maksudmu? Luo Qiu sedikit mengernyit. Dengan statusnya di Akademi Deathfire, dia tidak akan pernah berurusan dengan orang sekecil Shen Yanxiao. Jika bukan karena Kehar, dia pasti sudah mengusir Shen Yanxiao. Aku penasaran, sekarang waktunya kelas, dan sepertinya muridmu lebih sedikit di sini. Shen Yanxiao melihat sekeliling. Biasanya, Luo Qiu seharusnya memiliki 50 hingga 60 murid di bawahnya, tetapi sekarang hanya ada sekitar selusin murid di sini.
Shen Yanxiao tahu betul apa yang sedang dilakukan para murid itu. Dia tidak ingin membuang waktu mencari-cari Naken, jadi dia langsung pergi ke Luoqiu. Selama kelas, Naken dan yang lainnya tidak bisa pergi tanpa izin Luoqiu. Dengan banyaknya siswa yang pulang di tengah jalan, Luoqiu pasti tahu apa yang akan mereka lakukan. Baik dengan persetujuannya maupun perintah rahasia, Shen Yanxiao tidak tertarik menebak-nebak. Ini bukan urusanmu, kita masih di kelas, silakan segera pergi. Luoqiu memerintahkan tamu itu untuk pergi. Para siswa di luar gerbang menjulurkan kepala untuk melihat ke dalam. Mereka tidak menyangka Shen Yanxiao tiba-tiba datang ke Luoqiu. Status kedua orang ini di Akademi De Advire bisa dibilang sangat berbeda. Shen Yanxiao adalah objek kebencian bagi semua siswa, sementara Luoqiu memang mentor yang mereka dambakan. Murid-murid Shen Yanxiao menatap kejadian itu dengan kaget. Shen Yanxiao baru saja berkata pada Luoqiu, dia di sini untuk menjemput murid-muridnya kembali. Sepertinya guru Luoqiu tidak berniat menyerahkan murid-muridku. Senyum di mata Shen Yanxiao berangsur-angsur digantikan oleh rasa dingin. Luoqiu melirik Shen Yanxiao dan mendengus. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Tiba-tiba ia mengangkat dagunya dan menunjuk Luoqiu yang arogan. Karena murid-muridmu telah menangkap murid-muridku, aku hanya bisa menyelesaikan masalah dengan guru mereka. Perkataan Shen Yanxiao menyebabkan keributan. Apakah dia akan menyerang Luoqiu? Semua mayat hidup merasa bahwa Shen Yanxiao pasti sudah gila. Dia hanyalah mayat hidup tingkat rendah, dan Luoqiu bukan hanya mayat hidup ras murni, tetapi kekuatannya juga merupakan yang terbaik di antara mayat hidup tingkat tinggi. Perbedaan antara keduanya begitu besar, namun Shen Yanxiao masih berani memprovokasi Luoqiu. Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri? Luoqiu menatap Shen Yanxiao seolah-olah dia gila. Bahkan dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan mengatakan hal seperti itu padanya. Yandi, kau ingin menyelesaikan masalah denganku. Luoqiu menyipitkan matanya. Mayat hidup tingkat rendah ingin menyelesaikan masalah dengannya. Sungguh lelucon. Benar sekali, kata Shen Yanxiao. Apa kau pikir dengan perlindungan kehar, kau bisa berbuat sesuka hati di Akademi Api Kematian? Luoqiu mencibir dan berkata, kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Shen Yanxiao terkekeh dan berkata, kurasa kaulah yang salah. Kenapa aku perlu izin untuk melawanmu? Sebagai guru, karena kau tidak bisa mengajar murid-muridmu dengan baik, aku hanya bisa mengajarimu. Apa mereka benar-benar berpikir Shen Yanxiao mudah diganggu? Biasanya, dia akan mengabaikan apapun yang dikatakan bajingan-bajingan itu tentangnya, tetapi kali ini, mereka justru mengincar murid-muridnya. Jika dia tidak memberi Luoqiu pelajaran, bukankah dia akan mempermalukan gelarnya sebagai Raja Iblis? Bab 1932, berani menyentuh murid-muridku, 2. Suasana di ruangan menjadi tegang, dan Shen Yanxiao siap mengambil tindakan kapan saja. Para siswa yang menyaksikan merasa sangat beruntung bisa menyaksikan pertunjukan semeriah ini. Para siswa Luoqiu merasa Shen Yanxiao hanya lelucon. Hanya dia, apakah dia pantas bertarung dengan mentor mereka? Di seluruh Akademi Api Kematian, hanya dekan dan kehar yang bisa mengalahkan Luoqiu. Shen Yanxiao pikir dia siapa? Luoqiu bisa menghancurkannya dengan satu jari. Guru Yandi, murid-murid Shen Yanxiao, yang sedari tadi berdiri di pintu masuk, tak berani melangkah masuk, akhirnya bergegas masuk. Mereka mengelilingi Shen Yanxiao dengan wajah cemas. Mentor Yandi, ayo kembali. Mentor Yandi, kami belum menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada kami. Mentor Yandi, kita masih di kelas. Ayo kembali dan lanjutkan. Sekelompok siswa tak tahan melihat Shen Yanxiao dan Luoqiu bertarung. Meskipun mereka menyadari kekuatan Shen Yanxiao, Luoqiu terlalu kuat. Mereka tahu betul bahwa Shen Yanxiao datang ke sini untuk membalas dendam. Demi sekelompok siswa tak berguna ini, ia berani menghadapi Luoqiu, salah satu dari 10 mentor terbaik. Perasaan ini menyentuh hati para remaja ini, tetapi mereka tidak ingin melihat Shen Yanxiao terluka sedikitpun. Suara-suara persuasi dengan sedikit nada memohon bergema di ruangan itu. Mereka bisa menanggungnya, tetapi mereka tidak ingin melihat mentor mereka terluka karena ketidakbergunaan mereka. Shen Yanxiao menatap sekelompok remaja itu dan tatapan tajam di matanya tergantikan oleh rasa terima kasih. Seorang sarjana rela mati demi sahabat karibnya. Anak-anak nakal ini sungguh bijaksana. Semua itu sepadan. ...
Ku bilang, apa kau sudah selesai membuat masalah? Kenapa kau tidak melihat statusmu sendiri? Beraninya kau datang ke sini dan membuat masalah. Kalau kau mau bertindak gegabah, pergilah dan kembali ke wilayahmu sendiri. Untuk siapa kau berpura-pura? King Xuan, yang diabaikan Shen Yanxiao dari awal hingga akhir, menggertakkan giginya dan memelototinya. Bagaimana mungkin seorang mayat hidup tingkat rendah berani menghadapi Luo Qiu? Ia telah berlari begitu berani dan berkata begitu banyak, tetapi pada akhirnya, ia masih harus berpura-pura di depan murid-muridnya untuk memberi dirinya jalan keluar. Ku bilang, ada sampah yang benar-benar tidak bisa mengenali identitasnya sendiri dan datang ke sini hanya untuk berpura-pura. Apa kau tidak akan bertarung dengan mentor Luo Qiu? Kenapa kau tidak melakukan apa-apa? Murid-murid Luo Qiu mengikuti King Xuan dan mengejek. Sejak awal, mereka tidak menyangka Shen Yanxiao benar-benar ingin bertarung dengan Luo Qiu. Semua yang dikatakannya sebelumnya hanyalah sandiwara. Jika dia benar-benar ingin bertarung, apa dia punya nyali? Ini namanya burung yang sama bulunya berkelompok. Ilmu apa yang bisa diajarkan mentor yang tidak berguna kepada sekelompok orang yang tidak berguna? Mereka tidak punya kemampuan, tapi mereka malah suka berpura-pura. Bukankah mereka hanya datang ke rumah kita untuk berpura-pura? Apa mereka benar-benar menganggap kita bodoh? Berhentilah bersikap menjijikkan di sini dan enyahlah. Tawa terbahak-bahak terdengar di kelas. Mereka tidak menganggap Shen Yanxiao sebagai mentor Akademi Api Maut. Di mata mereka, Shen Yanxiao hanyalah sampah yang merangkak masuk ke Akademi Api Maut sambil memeluk paha kehar. Kata-kata para siswa itu semakin tidak menyenangkan. Wajah para remaja di sekitar Shen Yanxiao memucat. Mereka mengepalkan tangan erat-erat dan menahan amarah di hati mereka. Mereka tidak dapat menimbulkan masalah bagi mentor Yandi. Menderita, mereka hanya bisa bertahan. Para remaja memilih untuk bertahan demi Shen Yanxiao, tetapi ia tidak akan membiarkan murid-muridnya menderita perlakuan seperti itu. Ia tiba-tiba keluar dari kerumunan dan sosok mungilnya melesat keluar bagai kilat. Bab 1933, berani menyentuh murid-muridku 3. Seperti embusan angin, dalam sekejap mata, Shen Yanxiao tiba di hadapan para siswa yang berbicara buruk tentangnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah anak-anak nakal itu sebelum mereka sempat bereaksi. Pa, saat 3 suara renyah bergema di ruang kelas yang besar, Shen Yanxiao sudah muncul di belakang mereka bertiga. Ia segera mengangkat kakinya dan mengayunkannya ke arah lutut mereka. 3 kali bunyi dentuman terdengar berurutan. Ketiga pelajar bodoh itu berlutut di tanah. Qin Xuan tercengang. Ia berlutut di tanah dengan linglung dan menatap Shen Yanxiao yang datang kepadanya. Dia memiliki tubuh yang mungil, tetapi pada saat ini, dia membuatnya merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Shen Yanxiao sangat cepat. Baru setelah dia berhenti, para siswa di sekitarnya menyadari apa yang telah terjadi. Tiba-tiba terdengar suara terkesiap di seluruh kelas. Betapa cepatnya! Shen Yanxiao menatap King Xuan dengan sinis lalu mengulurkan tangannya untuk memegang dagunya, memaksanya mengangkat kepalanya. Mata King Xuan penuh ketakutan. Apa kau tidak mengerti arti menghormati gurumu? Atau kau ingin aku mengajarimu? Bibir Shen Yanxiao melengkung membentuk senyum kejam. Yandi, beraninya kau menyentuh murid-muridku. Luo Qiu tak pernah menyangka ada yang berani menghajar murid-muridnya di depannya. Ini sama saja dengan menamparkan wajahnya. Shen Yanxiao mengangkat kepalanya dan menatap Luo Qiu yang sedang marah, lalu berkata dengan senyum sombong, kalau kamu tidak tahu cara mengajar murid, aku tidak keberatan melakukannya untukmu. Luo Qiu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah bola energi kematian hitam mengembun di tangannya. Detik berikutnya, bola energi kematian dilemparkan ke arah Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menyipitkan mata dan segera menghindar ke samping. Saat menghindar, ia meraih leher King Xuan dan mengangkatnya. Begitu King Xuan ditarik, ia menggantikan Shen Yanxiao. Bola energi kematian Luo Qiu langsung mengenai punggung King Xuan. King Xuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Luo Qiu tidak menahan diri sama sekali, dan King Xuan tidak sanggup menanggung kerusakan seberat itu. Detik berikutnya, King Xuan langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Semua mayat hidup tercengang. Tak seorang pun menyangka Shen Yanxiao memiliki kecepatan reaksi secepat itu dan masih punya waktu untuk berpikir menggunakan King Xuan untuk menahan serangan ini. Hanya kecepatan reaksinya saja telah membuat para mayat hidup yang tidak menyetujuinya menutup mulut mereka sepenuhnya. Tak ada satupun mayat hidup yang hadir, kecuali Luo Qiu,
yang yakin bahwa mereka mampu melakukan ini. Baiklah, karena kau sendiri yang ingin memberi pelajaran pada murid-muridmu, aku tidak akan ikut campur. Namun, Mentor Luoqiu, kau benar-benar kejam. Meskipun gadis ini tidak punya otak, tidak pantas untuk melukainya dengan parah. Shen Yanxiao, yang telah dengan sempurna memperagakan aksi menggunakan pisau orang lain untuk membunuh, menatap Luoqiu dengan senyum licik. Luoqiu hampir mati karena marah oleh Shen Yanxiao. Serangannya jelas ditujukan pada Shen Yanxiao, tetapi siapa yang tahu bahwa gadis ini begitu hina sampai-sampai menggunakan King Xuan sebagai tameng. Nah, gadis kecil ini benar-benar berani mengatakan bahwa dia sedang memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Dia hanya membalikkan yang benar dan yang salah. Bab 1934, berani menyentuh murid-muridku, 4. Dalam hal tidak tahu malu, 10 Luoqiu tidak dapat dibandingkan dengan Shen Yanxiao. Yandi, kau tak tahu malu. Luoqiu sangat marah hingga wajahnya membiru. Sebagai salah satu dari 10 mentor teratas, kapan Luoqiu pernah mengalami penghinaan seperti itu? Belum lagi pihak lainnya adalah mayat hidup tingkat rendah yang tidak dikenal. Luoqiu sangat marah. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa bola energi kematian ke arah Shen Yanxiao. Namun, Shen Yanxiao bagaikan seekor kucing yang lincah karena ia berhasil menghindari semua bola cahaya itu. Kemampuan menghindar Shen Yanxiao yang sempurna mengejutkan para remaja mayat hidup yang tengah menonton pertunjukan itu. Mereka sangat menyadari kekuatan Luoqiu. Tak seorang pun di antara mereka yang bisa lolos tanpa cedera dari serangan bertubi-tubi seperti itu. Namun, Shen Yanxiao berhasil menghindari semua serangan itu dan gerakannya tampak elegan. Yandi, apakah dia benar-benar mayat hidup tingkat rendah? Beberapa remaja mayat hidup yang berdiri di pintu mulai ragu. Belum lagi mayat hidup tingkat rendah, bahkan mayat hidup tingkat tinggi seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Itu pasti bohong, bagaimana mungkin mayat hidup tingkat rendah bisa begitu lincah? Dengan tindakan Shen Yanxiao, semakin banyak siswa mulai meragukan level aslinya. Adapun kelompok murid Shen Yanxiao, mereka sudah lama yakin akan kemampuan Shen Yanxiao yang luar biasa. Mereka telah berulang kali bertahan karena khawatir Shen Yanxiao akan menderita di tangan Luoqiu. Namun kini, kekhawatiran mereka tampaknya tidak perlu. Shen Yanxiao menangani serangan Luoqiu dengan mudah, dan segera, dia memahami metode serangan Luoqiu. Terus terang, cara bertarung mayat hidup sangat mirip dengan cara manusia penyihir. Mereka berdua memadatkan kekuatan untuk melancarkan mantra jarak jauh. Shen Yanxiao telah bertarung melawan banyak magi. Saat masih di Sun Never Sets, ia sering berlatih tanding dengan Qixia, sehingga ia sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi serangan jarak jauh. Saat Shen Yanxiao menghindari semua mantra, dia mendekati Luoqiu, sedikit demi sedikit. Semua mayat hidup itu berdebar kencang saat itu. Luoqiu menatap Shen Yanxiao yang semakin dekat dengan kaget. Dia jelas telah menggunakan mantra yang sangat padat, tetapi bagaimana Shen Yanxiao bisa menghindarinya? Segera, Shen Yanxiao tiba di sisi Luoqiu. Melihat Shen Yanxiao, wajah Luoqiu langsung memucat. Bagaimana ini mungkin? Senyum dingin tiba-tiba tersungging di bibir Shen Yanxiao. Semua profesional jarak jauh akan kalah telak jika didekati. Sosok hantu Shen Yanxiao tiba-tiba muncul di belakang Luoqiu. Sebelum dia sempat bereaksi, Shen Yanxiao tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas punggung Luoqiu yang rapuh. Namun sedetik sebelum Luoqiu terkena, sebuah bayangan hitam melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan Luoqiu pun tertarik oleh suatu kekuatan. Tangan Shen Yanxiao terayun ke bawah, namun tidak mengenai apapun. Dia menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat Kehar, yang seharusnya tidak ada di sini. Ekspresi Kehar begitu muram hingga agak menakutkan. Ia baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Yanxiao dan hendak kembali untuk melakukan hal lain ketika mendengar bahwa Shen Yanxiao datang untuk mencari Luoqiu. Ia takut akan terjadi konflik antara Shen Yanxiao dan Luoqiu, jadi ia datang terburu-buru. Sepanjang perjalanan, dia khawatir Shen Yanxiao akan terluka oleh Luoqiu, yang kekuatannya hanya kalah darinya di seluruh Death Fire Academy. Akan tetapi, dia tidak menyangka akan melihat Shen Yanxiao hampir membelah Luoqiu menjadi dua saat dia tiba. Bab 1935, berani menyentuh murid-muridku, 5. Kehar tahu bahwa keterampilan fisik Shen Yanxiao sangat kuat,
tetapi dia tidak menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Keher tahu betul kekuatan Luo Qiu seperti punggung tangannya. Meskipun bukan yang terbaik, ia mampu menekan banyak mayat hidup tingkat tinggi. Sekuat apapun kemampuan fisik Shen Yanxiao, ia hanya berguna dalam pertarungan jarak dekat. Dengan kekuatan Luo Qiu, ia mampu menghalau Shen Yanxiao dari jarak jauh dan mencegahnya mendekat. Tetapi apa yang terjadi di depannya benar-benar membalikkan pemahaman Keher. Luo Qiu sebenarnya didekati oleh Shen Yanxiao. Selain itu, Shen Yanxiao hampir saja membunuh Luo Qiu. Keher berkeringat dingin ketika memikirkan adegan menegangkan tadi. Shen Yanxiao terlihat sangat baik pada hari-hari biasa, tetapi ia tidak menyangka Shen Yanxiao begitu kejam. Jika ia tidak menarik Luo Qiu tepat waktu, tebasan tangan Shen Yanxiao akan membuat Luo Qiu terbaring di tempat tidur setidaknya selama 3 hari. Hampir tidak terbayangkan bahwa mayat hidup tingkat menengah dapat menyebabkan cedera yang mengerikan pada mayat hidup tingkat tinggi hanya dengan satu pukulan. Yan Di, apa yang kamu lakukan? Keher menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tidak menyangka Keher ada di sini. Tanpa Keher, Luo Qiu pasti sudah terbaring di tanah. Saya di sini untuk menjemput murid-murid saya kembali, kata Shen Yanxiao tanpa ekspresi. Murid-muridmu? Keher sedikit bingung. Shen Yanxiao mencibir dan berkata, murid-murid mentor Luo Qiu tiba-tiba berlari ke arena bela diri saat kelas. Dan mereka tidak hanya mengganggu latihan murid-muridku, tetapi mereka juga menangkap 2 dari mereka. Aku di sini untuk meminta mereka. Keher sedikit mengernyit. Sebelumnya, Luo Qiu telah menyatakan penolakannya terhadap Shen Yanxiao kepada dekan. Jadi, ia tahu Luo Qiu tidak menyukai Shen Yanxiao, tetapi ia tidak menyangka situasinya akan semakin memburuk. Luo Qiu, apa yang terjadi? Keher menatap Luo Qiu. Ekspresi Luo Qiu agak kaku. Dia masih belum menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu bagaimana Shen Yanxiao bisa menyelinap di belakangnya. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Luo Qiu berbicara dengan kaku dengan wajah tegang, tanpa menatap mata Keher. Sebenarnya, Luo Qiu lah yang meminta Naken untuk mencari masalah dengan Zanye dan yang lainnya. Ketika ia mengetahui bahwa dekan ingin bertemu langsung dengan Shen Yanxiao, ia sangat tidak puas. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang undet tingkat rendah untuk masuk ke Akademi Deatvire sebagai mentor? Ia menyuruh orang-orang mengawasi Keher, dan setelah Keher membawa Shen Yanxiao pergi dari arena bela diri, ia memberi isyarat kepada Naken untuk mencari masalah di arena bela diri agar Shen Yanxiao terlihat buruk. Tidak perlu ada mentor yang bahkan tidak bisa melindungi murid-muridnya untuk tinggal di sini. Namun, Luo Qiu tidak menyangka bahwa Shen Yanxiao akan menduga bahwa dialah dalang di balik semua ini, dan bahwa dia memiliki keberanian untuk datang ke sini. Jelas, tindakan mayat hidup tingkat rendah ini telah melampaui harapan Luo Qiu. Tidak ada ketenangan yang diharapkan, yang ada hanya amarah yang mematikan. Tepat ketika Luo Qiu berusaha menutupi instruksinya agar para siswa membuat masalah bagi Shen Yanxiao, Naken dan puluhan siswa lainnya bergegas kembali dari luar. Di antara mereka terdapat 2 remaja yang pingsan, Zanye dan Sile, yang telah dibawa pergi. Begitu Naken dan yang lainnya kembali, mereka melihat sekelompok siswa mengepung pintu kelas mereka. Naken, yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam, masuk dengan cemberut, hanya untuk melihat sekelompok remaja yang baru saja mereka pukuli berdiri di dalam kelas. Bab 1936, berani menyentuh murid-muridku, 6. Naken langsung terhibur. Ia tidak menyadari keberadaan 3 mentor di ujung lain kelas. Ia hanya melihat sekelompok pecundang ini. Yo, aku penasaran siapa dia. Apa yang kalian anjing liar lakukan di sini? Jangan bilang kalian belum cukup dipukuli. Kulit kalian gatal lagi. Naken berbicara dengan angkuh, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, terdengar teriakan pelan. Naken, apa yang kau lakukan? Luo Qiu tiba-tiba meraung. Raungan Luo Qiu mengejutkan Naken. Ia langsung mendongak dan melihat 2 mentor berdiri di samping Luo Qiu. Salah satunya adalah Keher, dan yang lainnya sangat mirip dengan mentor barunya, Yan Di. Jantung Naken berdebar kencang dan dia langsung terdiam. Guru Luo Qiu, kalau tidak salah, 2 orang yang dibawa murid-muridmu itu adalah murid-muridku. Shen Yanxiao menyilangkan tangan di dada dan mencibir. Ekspresi wajah Luo Qiu sangat jelek. Keher merasa tidak berdaya. Yan Di, serahkan urusan ini padaku. Bawa murid-muridmu kembali untuk memulihkan diri dulu,
kata Kehar menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap Kehar, matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Dia tidak menyangka Kehar akan menghukum Luo Qiu sama sekali. Kehar tidak berbicara. Fondasi Shen Yanxiao di Akademi Api Kematian masih dangkal, dan Luo Qiu adalah salah satu mentor paling berpengaruh di sana. Sekalipun Luo Qiu benar-benar menyakiti murid-murid Shen Yanxiao, Kehar tidak bisa menghukumnya. Keheningan Kehar membuat sorot mata Shen Yanxiao menjadi dingin, sedangkan Luo Qiu di satu sisi menyunggingkan senyum bangga. Mentor Yandi, sudah menjadi sifat alami siswa untuk sesekali membandingkan catatan. Kau tidak boleh ribut seperti itu. Mengetahui bahwa Kehar ada di pihaknya, Luo Qiu mulai mencari alasan yang bermartabat untuk kejadian ini. Bandingkan catatan, Shen Yanxiao mencibir. Karena mentor Luo Qiu dan murid-muridmu suka sekali membandingkan catatan, kenapa kita tidak mencocokkannya saja? Karena Kehar tidak bisa memberikan keadilan kepada murid-muridnya, dia akan melakukannya sendiri. Bersaing dalam hal apa? Luo Qiu menatap Shen Yanxiao dengan waspada. Serangan Shen Yanxiao barusan membuatnya ketakutan. Bagaimana kalau pertandingan persahabatan antara kedua kelas kita sebulan lagi? Shen Yanxiao tersenyum dan menyarankan. Luo Qiu menghela napas lega. Sejujurnya, kemampuan fisik Shen Yanxiao yang sulit dipahami benar-benar membuatnya bingung. Tapi jika ini kompetisi antar siswa, maka, baiklah, aku setuju. Mata Luo Qiu berkilat tajam. Semua muridnya adalah murid terbaik Akademi Api Maut, dan kekuatan mereka adalah yang terbaik. Semua murid di tangan Shen Yanxiao telah dieliminasi olehnya di awal. Kekuatan bertarung para murid di kedua belah pihak sama sekali tidak seimbang. Tapi, pertarungan sederhana sepertinya membosankan. Kenapa kita tidak meningkatkan taruhannya saja? Kata Luo Qiu dengan nada tidak suka. Apa taruhannya? Tanya Shen Yanxiao dengan tegas. Jika satu pihak kalah, berarti pihak lain tidak memenuhi syarat untuk mengajar. Maka kita hanya bisa meminta mentor untuk meninggalkan Akademi Api Maut. Luo Qiu akhirnya mengungkapkan pikirannya. Dia tidak pernah menyangka murid-muridnya akan kalah. Lagi pula, Shen Yanxiao benar-benar memberinya kesempatan bagus untuk mengeluarkannya dari Akademi Api Kematian. Dasar bodoh. Perkataan Luo Qiu sedikit mengejutkan Kehar, dan dia segera menyadari niat Luo Qiu. Bab 1937, bermainlah besar jika Anda ingin bermain satu. Tak seorang pun percaya bahwa murid-murid Shen Yanxiao bisa memenangkan pertandingan. Sekejam apapun ide Luo Qiu, kekuatannya jelas terlihat. Setelah Kehar berhenti mengajar, Luo Qiu menjadi mentor terkuat di Akademi Deatvire. Setiap muridnya adalah murid-murid terbaik yang dipilih dengan cermat oleh Akademi. Baik dari segi kualitas keseluruhan maupun kemampuan pribadi, mereka jauh lebih unggul daripada murid-murid Shen Yanxiao. Ini adalah pertama kalinya Shen Yanxiao mengajar kelas keterampilan fisik, dan mustahil bagi dekan untuk menyerahkan siswa-siswa terbaik kepadanya sejak awal. Kelompok siswa ini hanyalah percobaan, dan kualitas mereka kurang. Dibandingkan dengan siswa-siswa terbaik seperti Naken, potensi dan bakat para siswa ini sangat biasa-biasa saja. Luo Qiu membuat taruhan ini dengan Shen Yanxiao, jelas mencari alasan untuk memaksa Shen Yanxiao keluar dari Deatvire Academy. Luo Qiu, jangan terlalu jauh. Kehar mengerutkan kening dan menatap Luo Qiu. Ia sama sekali tidak menyangka Shen Yanxiao akan menang. Meskipun ia menyadari kekuatan Shen Yanxiao, keterampilan fisik tidak bisa dipelajari dalam semalam. Sekalipun Shen Yanxiao mengajarkan semua keahliannya kepada mereka, mereka masih belum terlatih. Dari saat mereka belajar dari Shen Yanxiao hingga dimulainya pertandingan, hanya butuh 2 bulan. Mustahil bagi mereka untuk membuat terobosan besar dalam keterampilan fisik dalam 2 bulan. Luo Qiu mencibir dan berkata, Kehar, kenapa kamu begitu gugup? Kurasa Yandi sangat percaya diri dengan murid-muridnya, kan? Lagi pula, pertandingan ini diminta oleh Yandi sendiri, bukan aku. Kurasa Yandi seharusnya sangat percaya diri dengan murid-muridnya, jadi dia membuka mulut dan meminta pertandingan itu. Tapi kalau Yandi merasa murid-muridnya benar-benar tidak setara, lupakan saja. Aku akan menganggapnya sebagai lelucon saja. Sepasang mata menatap Shen Yanxiao. Beberapa menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus, sementara yang lain menyimpan niat buruk. Murid-murid Shen Yanxiao mengambil Zanye dan Sile yang tak sadarkan diri dari tangan Naken. Melihat saudara-saudara mereka yang tak sadarkan diri, amarah di hati para remaja yang berapi-api ini membara.
Mereka tak sabar untuk bertarung mati-matian dengan Naken, tetapi taruhannya terlalu tinggi. Mereka tak berani mempertaruhkan masalah Shen Yanxiao. Akan tetapi, mereka sendiri tidak percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan Naken. Shen Yanxiao terkekeh dan berkata kepada Luo Qiu di depan semua siswa, karena mentor Luo Qiu ingin bermain besar, aku tidak boleh kalah. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Saat Shen Yanxiao mengatakan itu, seluruh kelas gempar. Semua orang mengira dia sudah gila. Dia benar-benar berani menerima taruhan seperti itu. Yan Di, jangan impulsif. Keher cemas. Jika Shen Yanxiao benar-benar menyetujui taruhan Luo Qiu, maka setelah pertandingan selesai, tidak ada yang bisa mengubah hasilnya, bahkan dekan sekalipun. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, saya tidak impulsif. Saya sangat tenang saat ini. Sebulan kemudian, murid-murid saya akan menunggu kedatangan mentor Luo Qiu dan murid-muridnya di arena bela diri. Pada saat itu, hasilnya akan terlihat dengan sendirinya. Keher masih ingin membujuknya, tetapi Luo Qiu mendahuluinya dan berkata, Yan Di memang berterus terang. Kalau begitu masalah ini selesai. Aku dan murid-muridku akan datang sesuai jadwal dalam sebulan. Aku akan menunggumu. Shen Yanxiao melirik Luo Qiu dan berbalik ke murid-muridnya. Shen Yanxiao dan Luo Qiu telah bertaruh di depan begitu banyak siswa. Bahkan jika Keher ingin menghentikan mereka, ia tidak berdaya. Bab 1938, bermain besar jika Anda ingin bermain 2. Taruhan antara kedua mentor itu mulai menyebar di The Adfire Academy. Dari guru hingga siswa, semua bersemangat mengikuti pertandingan itu. Semua orang bilang Yan Di idiot yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Beraninya dia menantang Luo Qiu. Opini publik seluruh Akademi The Adfire condong ke arah Luo Qiu. Di sisi lain, Shen Yanxiao membawa murid-muridnya kembali ke arena bela diri. Tak satu pun dari 40 lebih murid berani berbicara karena mereka berdiri di arena bela diri dengan kepala tertunduk. Suasana di arena bela diri begitu menyesakkan hingga hampir menyesakkan. Bawa Zanye dan Sile istirahat dulu. Beri mereka botol-botol ramuan ini untuk diminum. Shen Yanxiao tidak banyak bicara. Sikapnya tidak berbeda dari sebelumnya. Ia hanya mengambil beberapa botol ramuan dan menyerahkannya kepada para siswa. Melihat sudah saatnya, Shen Yanxiao dengan santai mengucapkan beberapa patah kata dan meninggalkan arena seni bela diri. Shen Yanxiao kembali ke kamarnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Tao Ti pun tidak mengerti apa yang dipikirkan tuannya. Ia berlari keluar dengan bokong yang bergetar dan duduk di tempat tidur dengan kedua kakinya yang pendek bersilang, mengedipkan mata ke arah Shen Yanxiao. Guru, kurasa murid-muridmu tidak memiliki tingkat energi kematian yang lebih kuat daripada bajingan-bajingan kecil itu. Ketika Tao Ti berada di tubuh Shen Yanxiao, ia bisa merasakan tingkat energi kematian para mayat hidup di sekitarnya. Dari puluhan murid di bawah Shen Yanxiao, tidak ada yang memiliki energi kematian yang sangat kuat. Yang memiliki energi kematian terkuat seharusnya Zanye. Namun di tempat Luo Qiu, Tao Ti menyadari bahwa setiap murid biasa bisa memiliki tingkat energi kematian yang sebanding dengan Zanye. Terutama si kecil bernama Naken itu. Energi kematiannya jauh lebih murni daripada energi remaja mayat hidup biasa. Diperlukan 3 Zanye yang digabungkan agar sebanding dengan tingkat energi kematian Naken. Kesenjangan antara kedua kelas itu tidak optimis. Tingkat energi kematian tidak mewakili segalanya. Ada banyak orang di benua Brilliance yang lebih kuat dariku dalam sihir. Qixia lebih kuat dariku dalam sihir, dan aura pertempuran Tang Nazi dan Yangzi lebih murni daripada milikku. Namun, aku masih bisa menyalahgunakan mereka. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Ia mengenal murid-muridnya dengan sangat baik. Tao Ti mengerutkan bibirnya dan menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi bingung. Shen Yanxiao bisa dibilang bukan yang terbaik di bidang apapun. Sihirnya bukan yang terkuat, aura bertarungnya bukan yang paling murni, dan ia bukan salah satu dari segelintir elf terbaik. Ada banyak naga yang lebih kejam darinya, tetapi meskipun begitu, ia adalah eksistensi yang sangat aneh. Metode pertempurannya dan integrasinya dengan berbagai kekuatan dapat memungkinkannya mengalahkan semua lawan yang lebih kuat darinya. Namun, tidak semua orang seperti Shen Yanxiao yang mampu mengalahkan yang kuat sekaligus lemah. Tidak semua orang bisa menggabungkan semua keahlian mereka dengan sempurna seperti dia. Hanya ada satu Shen Yanxiao di dunia yang tidak dapat ditiru. Mereka bukan tuan. Tao Ti meronta cukup lama sebelum akhirnya bisa mengeluarkan kalimat seperti itu.
Sebagai seorang pencinta kuliner, kemampuan berpikirnya tidak luar biasa. Jika itu Vermilion Bard, ia mungkin akan memutar bola matanya ke arah Shen Yanxiao. Taoti masih terlalu murni, tapi mereka murid-muridku. Shen Yanxiao tersenyum percaya diri. Dia percaya pada Zanye dan yang lainnya. Tuan sangat menyukai mereka. Taoti memiringkan kepalanya dan menatap Shen Yanxiao. Ia menyadari bahwa sikap Shen Yanxiao terhadap para remaja mayat hidup itu sedikit berubah selama ini. Awalnya, ia mengabaikan mereka, tetapi kemudian berubah setelah melihat mereka berdiri dengan berani karena ia telah dihina oleh teman-teman mereka. Bab 1939, bermain besar jika Anda ingin bermain 3. Shen Yanxiao tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecil Taoti. Keesokan harinya, Shen Yanxiao tiba di arena bela diri tepat waktu untuk mempersiapkan hari latihan berikutnya. Namun, begitu ia masuk, ia melihat semua murid di arena bela diri sudah mulai berlatih. Mereka semua bermandikan keringat. Rupanya, mereka datang sangat pagi dan berulang kali berlatih apa yang diajarkan Shen Yanxiao bulan lalu. Selain itu, mereka secara spontan ditugaskan untuk bertarung berpasangan dan saling bertukar catatan. Mentor Yandi, para remaja memperhatikan kedatangan Shen Yanxiao dan menghentikan pelatihan mereka satu demi satu. Wajah-wajah muda yang dipenuhi keringat menatap Shen Yanxiao dengan senyum cerah. Guru Yandi, Zanye dan Sile keluar dari kerumunan dan berjalan ke Shen Yanxiao. Mereka tiba-tiba membungkuk pada Shen Yanxiao. Kami minta maaf karena telah merepotkan Anda. Kemarin, ketika mereka berdua terbangun dari koma, mereka langsung mendengar tentang taruhan antara Shen Yanxiao dan Luo Qiu dari siswa lain. Semua ini benar-benar mengejutkan kedua remaja yang berapi-api itu. Hati Zanye dipenuhi rasa bersalah. Jika bukan karena kontradiksi antara dirinya dan Naken, ia dan Sile tidak akan dibawa pergi oleh Naken sendirian. Dengan begitu, Shen Yanxiao tidak akan lari ke Luo Qiu untuk meminta mereka menghilang, dan tidak akan terjadi apa-apa setelah itu. Shen Yanxiao membuat taruhan yang sangat keras dengan Luo Qiu semua karena mereka. Saat itu, Zanye menyesali betapa impulsifnya ia. Ia telah membuat kesalahan yang harus ditutupi oleh mentornya. Mentor Yandi, saya minta maaf atas ketidaksopanan saya kepada Anda di masa lalu. Suara Sile sedikit tercekat. Ia jauh lebih ceria daripada Zanye. Sejak awal, ia tidak menganggap serius Shen Yanxiao. Namun selama ini, ia menganggap Shen Yanxiao sebagai mentor sejatinya. Shen Yanxiao tidak ragu untuk menghadapi Luo Qiu demi kedua murid yang telah bersikap kasar kepadanya. Kebaikan ini, bagaimanapun juga, tak terbalas. Shen Yanxiao menatap Zanye dan Sile sambil tersenyum. Apakah kamu pikir kamu akan kalah? Semua siswa terdiam. Mereka tak ingin kalah, tetapi perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Mereka tak berdaya. Saya rasa tidak, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Jejak keterkejutan, rasa terima kasih, dan ketidakberdayaan tampak di wajah mereka. Mereka berterima kasih atas kepercayaan dan pujian Shen Yanxiao, tetapi mereka tidak berdaya karena mereka tidak berguna. Jika mereka bisa lebih kuat, mungkin Shen Yanxiao tidak harus menghadapi kesulitan seperti itu. Mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin karena tidak mau, tetapi pagi-pagi sekali, semua siswa di kelas diam-diam memilih untuk datang ke arena bela diri untuk berlatih. Sejak langit baru saja cerah hingga sekarang, mereka tidak beristirahat sejenak. Mereka bahkan tidak menyempatkan waktu untuk makan. Mereka mengerahkan segenap kekuatan dan berusaha sekuat tenaga. Mereka hanya berharap dalam sebulan, mereka bisa menjadi lebih kuat. Karena apa yang ingin mereka wakili bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga Shen Yanxiao. Kemenangan atau kekalahan mereka berkaitan langsung dengan apakah mentor mereka dapat terus bertahan di akademi ini di masa mendatang. Demi martabat mereka, Shen Yanxiao menggunakan pekerjaannya sebagai alat tukar di atas meja. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu ingin menang atau kalah dalam pertandingan sebulan lagi? Shen Yanxiao menahan senyum di wajahnya dan menatap murid-muridnya dengan serius. Bab 1940, bermain besar jika Anda ingin bermain 4. Kami ingin menang. Tanpa ragu-ragu, semua siswa mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga pada saat yang sama. Shen Yanxiao tersenyum. Kali ini, senyumnya tulus dari lubuk hatinya. Beri aku waktu sebulan, dan aku akan membawamu menuju kemenangan. Mentor Yandi, kumohon.
Mereka berteriak serempak lagi. Semua siswa membungkuk kepada Shen Yanxiao saat itu. Seorang sarjana rela mati demi sahabat karibnya. Mereka bukanlah siswa terbaik di Akademi De Advire. Di mata banyak mentor, mereka hanyalah sampah yang tak berguna. Tidak ada mentor yang mau meluangkan waktu dan tenaga mereka dengan tulus untuk mereka. Bahkan mereka sendiri tidak percaya diri. Namun, Shen Yanxiao masih memberi mereka kesempatan seperti itu, jadi mereka hanya bisa bertaruh. Bulan depan, kalian akan menjalani hidup yang menyedihkan. Kuharap kalian bisa tekun. Shen Yanxiao menatap para siswa ini sambil tersenyum. Ia sangat menyadari taruhan dalam pertandingan antara dirinya dan Luo Qiu. Ia tidak impulsif membabi buta. Dia tahu bahwa kualitas dan dasar para siswa ini tidak dapat dibandingkan dengan siswa Luo Qiu. Tapi lalu kenapa, Mentor Yandi, Anda bebas melatih kami. Kami telah memutuskan untuk bertahan. Para remaja membuka mulut mereka dengan gembira. Shen Yanxiao telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Melihat tekad Shen Yanxiao, sebuah pikiran mulai muncul di hati mereka. Jika dia mengajari mereka, mungkin bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menang. Lebih dari 40 siswa, sejak saat itu, semuanya memasuki tahap latihan pamungkas. Shen Yanxiao mengajukan aplikasi kepada Keher. Pada bulan berikutnya, kelompok remaja ini akan meninggalkan semua kursus lain dan tinggal di arena seni bela diri sepanjang hari, dilatih oleh Shen Yanxiao sendiri. Seluruh arena seni bela diri ditutup sepenuhnya. Shen Yanxiao mengubah kelas yang semula berdurasi 3 jam menjadi 12 jam. Saat ini, dia telah mengubah mentalitas malasnya sebelumnya setelah memasuki De Advire Academy. Shen Yanxiao dan murid-muridnya benar-benar tenggelam dalam pelatihan mereka. Seluruh Akademi De Advire juga mendidih karena pertaruhan antara Shen Yanxiao dan Luo Qiu. Selain Shen Yanxiao, tidak ada seorang pun yang optimis terhadap murid-muridnya. Keher segera menemui dekan, berharap dekan punya cara untuk menghentikan persaingan. Din, Yandi impulsif kali ini. Kita tidak bisa hanya melihatnya dan Luo Qiu bertarung seperti ini. Keher cemas. Luo Qiu sangat kuat, dan murid-murid yang lulus darinya selalu menjadi yang terbaik di Akademi De Advire. Belum lagi Shen Yanxiao baru pertama kali mengajar, kualitas siswa di bawah bimbingannya pun sangat berbeda. Ditambah lagi, mereka hanya punya waktu 1 bulan untuk persiapan, mustahil membalikkan keadaan. Tidak ada ekspresi di wajah dekan saat dia menyipitkan matanya. Mengapa kita tidak membiarkan dia mencoba? Kata dekan. Keher sedikit tertegun. Sekalipun kita bisa membantu, kita hanya bisa membantu sekali. Lagi pula, aku sudah mendengar tentang masalah ini. Yandi sendiri yang memintanya. Banyak siswa dan mentor telah mendengarnya sendiri. Jika kita campur tangan sekarang, reputasi Yandi akan sangat rusak. Yandi sangat istimewa. Jika dia ingin memantapkan dirinya di Akademi De Advire, dia harus memiliki beberapa prestasi, dan ini mungkin kesempatan baginya. Lagi pula, menurutku Yandi bukan orang yang gegabah. Dia pasti punya alasan sendiri untuk mengatakan ini. Sebaiknya kita tunggu dan lihat saja, lalu memberinya kesempatan ini, jelas dekan.